Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan etika dalam berkirim email. Etika dalam berkirim email yang pertama yaitu isi subjek email dengan spesifik. Maksudnya adalah ketika seseorang menerima surat elektronik, hal pertama yang dilihat adalah subjeknya. Jadi, jangan pernah sembarangan mengisi bagian ini atau bahkan mengosongkannya. Jika kamu mengisinya sembarangan, bisa jadi penerima tidak merasa bahwa suratmu penting, sehingga mereka pun tak segera membuka dan meresponnya. Tulislah dengan jelas apa tujuan surat yang kamu kirim, misalnya saja permintaan pengadaan barang, atau penawaran pengisi acara seminar. Hal ini juga menjadi tanda bahwa kamu tidak main-main saat mengirim email. Next, yang kedua, gunakan alamat email yang profesional. Maksudnya, ada banyak orang yang tak berpikir panjang ketika pertama kali membuat akun surat elektronik. Misalnya, membuat alamat email dengan menggunakan angka sebagai padanan huruf, atau membuat alamat email yang tampak alay. Alamat surat elektronik seperti itu tidak bisa kamu gunakan untuk dunia profesional. Sangat dianjurkan membuat alamat email dengan menggunakan nama lengkap dan ditulis dengan tepat. Contohnya, sitifatimah@gmail.com. Next, ketiga, tulis salam pembuka di setiap email. Etika mengirim email berikutnya adalah selalu gunakan salam pembuka di setiap surat elektronik yang kamu kirimkan. Entah email formal maupun non-formal. Jangan gunakan salam yang digunakan sehari-hari, seperti hai, bro atau sis, hey, dan lainnya. Untuk pesan yang formal, sebaiknya gunakan yang terhormat dan masukkan nama. Namun, jika ingin kamu lebih kasual, kamu bisa menggunakan halo atau dear. Perlu diingat, jangan menyingkat nama seseorang kecuali kamu sudah diberi izin sebelumnya. Next, 4. Pergunakan tanda baca dengan baik. Pastikan menggunakan tanda baca dengan baik saat menulis email ya. Jika kamu tidak teliti, bisa-bisa makna pesan yang ditulis tidak tertangkap dengan baik. Terlebih, jika sembarangan meletakkan tanda koma dalam kalimat. Tak hanya itu, sangat tidak disarankan mengakhiri kalimat dengan tanda seru. Karena tanda ini mengandung makna perintah dan penerjemahannya dalam dunia kerja bisa tidak baik. Apalagi jika kamu menggunakannya dalam surat untuk atasan. 5. Pergunakan kata-kata yang umum dan sesuai kaidah bahasa. Di Indonesia ada banyak perbedaan budaya dan bahasa. Oleh sebab itu, baiknya gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ketika menulis email, agar kata-katanya lebih umum, sehingga dapat diterima oleh siapapun. Hal ini juga penting untuk meminimalisir adanya kesalahpahaman antara kamu dan penerima. 6. Jelaskan tujuanmu dengan baik dalam badan surat. Jangan pernah menganggap penerima email sudah memahami atau mengetahui apa yang kamu bicarakan. Kamu tetap harus menulis tujuanmu dalam badan surat dengan jelas dan serinci mungkin. Misalnya, kamu ingin meminta penerima surat untuk menjadi pembicara di sebuah seminar. Maka jelaskan dengan rinci mengenai nama acara, tujuan, tanggal, waktu, dan lainnya. Hindari pula penggunaan singkatan yang aneh atau jargon di dalam email. Next, 7. Cantumkan tanda tangan elektronik. Tanda tangan yang dimaksud di sini bukanlah yang biasanya kamu gunakan untuk dokumen pribadi, melainkan signatur elektronik yang akan muncul di akhir email ketika kamu mengirim surat. Signatur ini umumnya berisi nama dan data pribadi seperti alamat kantor,
email, atau nomor telepon. Agar memudahkan, kamu bisa mengatur agar signatur muncul secara otomatis di pengaturan surat elektronik. Hal ini penting agar penerima surat tahu harus menghubungi kemana untuk merespon suratmu. Terakhir, 8. Koreksi kembali pesan yang akan dikirim. Maksudnya, sebelum menekan tombol kirim, cek ulang pesan yang kamu buat. Jangan sampai ada kesalahan ketik di dalamnya, baik secara ejaan maupun tata bahasa. Meski tampak sepele, hal ini bisa jadi tolak ukur seseorang akan karakter dirimu. Cek juga alamat penerima surat, agar pesan tersebut sampai ke tujuan dengan aman.